Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pentingnya karya tulis ilmiah. Jadi sebelum ke karya tulis ilmiah, kita kenal dulu apa itu karya tulis. Nah, karya tulis ini merupakan uraian atau laporan mengenai kegiatan atau temuan atau informasi dari data primer dan atau data sekunder. Jadi bisa berbentuk dari laporan mengenai kegiatan yang telah kita lakukan atau mungkin deskripsi dari kegiatan yang kita lakukan, atau mungkin juga temuan-temuan yang kita peroleh ketika misalnya kita melakukan kegiatan, misalnya kegiatan observasi atau mungkin kegiatan penelitian atau informasi-informasi yang kita peroleh nih dari data primer, misalnya dari hasil penelitian atau dari data sekunder, misalnya melalui studi pustaka. Nah, tujuannya apa? Kita membuat suatu karya tulis adalah untuk mendiseminasikan informasi atau menyebarkan informasi kepada orang-orang lain agar orang-orang lain itu memperoleh info mengenai sesuatu hal. Nah, yang mungkin dapat bermanfaat bagi mereka. Kemudian untuk karya tulis sendiri kita bisa bagi dua ya, yaitu ada karya tulis ilmiah dan karya tulis non ilmiah. Nah, kemudian bagaimana perbedaan keduanya? Nah, kita mulai dulu dari karya tulis ilmiah. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu apa? Nah, adalah karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang ditunjukkan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan dengan menggunakan format tertentu yang jadi ini disusun berdasarkan atau aplikasi dari metode ilmiah. Kita sudah melakukan metode ilmiah di situ, kemudian kita susun menjadi suatu karya tulis. Nah, karya tulis ini ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan dituliskan dengan menggunakan format tertentu. Jadi sudah ada format bakunya. Nah, kemudian namun dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah itu tentulah bukan hal yang mudah ya bagi semua orang ya. Nah, jadi dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah itu kita harus menguasai yang pertama adalah keterampilan dan pengetahuan bahasa. Jadi bagaimana kita menguraikan atau mendeskripsikan sesuatu hal menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang tentunya sesuai dengan ejaan yang sudah ditetapkan ya atau EYD, kemudian juga berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Nah, sebagai contoh bisa berupa makalah ilmiah atau scientific paper, kemudian juga makalah semestrial atau term paper, skripsi, tesis ataupun disertasi. Lalu bagaimana dengan karya tulis non ilmiah? Nah, selain karya tulis non ilmiah, itu kita kenal juga adanya karya tulis semi ilmiah. Nah, untuk karya tulis semi ilmiah ini disusun berdasarkan metode ilmiah. Nah, ini aplikasi juga untuk metode ilmiah untuk pembaca tertentu. Jadi segmennya itu untuk segmen pembacanya itu sudah ditetapkan, tetapi disajikan tanpa menggunakan format baku. Sebagai contoh adalah artikel-artikel yang dimuat di koran. Misalnya seseorang menulis tentang artikel penelitian yang dimuat di koran. Nah, di situ. Di format bakunya belum ada. Kemudian yang ketiga adalah karya tulis ilmiah atau populer. Nah, ini adalah disusun berdasarkan metode ilmiah untuk pembaca umum yang disajikan secara populer. Nah, misalnya adalah artikel ilmiah di majalah atau surat kabar. Nah, ini misalnya mengkritisi tentang sesuatu hal, misalnya fenomena bullying di sekolah, dan itu termuat di majalah. Jadi, ini segmennya adalah untuk pembaca umum. Kemudian, tadi kita sudah membahas ya adanya suatu karya tulis ilmiah itu disusun berdasarkan metode ilmiah. Kemudian metode ilmiah itu apa saja? Yang pertama adalah langkah-langkah dari metode ilmiah adalah kita mampu mengidentifikasi permasalahan. Jadi misalnya untuk
mahasiswa yang menempuh di jenjang program pendidikan ya. Nah, itu kita kan dihadapkan nantinya tugas akhirnya harus bisa membuat menyusun suatu skripsi. Nah, skripsi tersebut kita peroleh nih. Misalnya kita untuk menyusun itu kan kita butuh latar belakang dulu. Nah, di latar belakang itu kita bisa melakukan observasi, kemudian wawancara, atau mungkin wawancara baik kepada guru maupun kepada siswa. Nah, di situ kita bisa identifikasi masalah apa saja yang terjadi di lingkungan sekolah yang akan kita teliti. Yang kedua, menghubungkan masalah dengan teori tertentu. Nah, dari permasalahan yang ada itu, kemudian kita bisa mengkaitkan ini dengan teori tertentu. Misalnya, di situ siswanya itu kurang termotivasi untuk belajar. Nah, kita kaitkan, oh ternyata dengan penggunaan berbagai media pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi. Nah, ini kita hubungkan masalah dengan suatu teori tertentu. Yang ketiga adalah dengan merumuskan kerangka konsepsional atau teoritis. Nah, kemudian kita cari nih pustaka-pustaka yang bisa relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita rumuskan hipotesis. Nah, dari hasil kajian pustaka yang kita lakukan, kemudian kita merumuskan dugaan sementara dulu, dugaan sementara penelitian atau hipotesis. Nah, di sini jika diperlukan ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk penelitian-penelitian yang eksperimen, ini harus dirumuskan hipotesisnya. Misalnya dari hasil kajian yang kita peroleh, dengan penggunaan berbagai media ini, misalnya ya, kita menggunakan media audiovisual. Nah, ternyata kita sesudah melakukan pengkajian pustaka itu, oh ternyata media audiovisual itu dia dapat berpengaruh nyata ya terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, jadi di sini kita bisa merumuskan hipotesisnya, dugaan sementara. Nah, sebagai contoh, misalnya hipotesisnya adalah terjadi peningkatan yang signifikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mendapatkan pembelajaran dengan media audiovisual, misalnya seperti itu. Yang kelima adalah menyusun rancangan studinya. Jadi metode penelitiannya itu seperti apa? Mulai dari kita merumuskan jenis penelitiannya itu apa, kemudian nanti populasi sampelnya siapa, kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, dan sebagainya. Yang keenam adalah menentukan pengukuran dan teknik pengumpulan data. Nah, di sini kita perlu merancang suatu instrumen untuk mengetahui nanti kita mau mengukur apa yang kita teliti itu dengan apa dan caranya bagaimana. Misalnya kita mau meneliti hasil belajar, berarti kita gunakan teknik tes ya. Nanti untuk instrumennya kita menggunakan soal tes, bisa pilihan ganda atau urean. Misalnya mau mengukur tentang motivasi belajar siswa, berarti kita bisa gunakan tekniknya adalah kuesioner menggunakan angket ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menganalisis dan menginterpretasi data. Jadi dari data yang kita peroleh kemudian dilakukan analisis, kemudian dilakukan pengujian di situ, pengujian hipotesis, kemudian dari hasil pengujian tersebut kita dapat melakukan atau membaca hasil analisis kita itu menunjukkan apa sih, atau kita melakukan interpretasi terhadap data yang kita peroleh. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Jadi dari hasil interpretasi data tadi kita tarik nih kesimpulan. Nah, misalnya terjadi perbedaan yang signifikan dari nilai hasil belajar siswa yang sebelum dan sesudah menggunakan media visual dan sebagainya. Jadi di situ kita tarik kesimpulan dari hasil penelitian yang kita peroleh. Nah, dari kegiatan tersebut kita dapat menyusun nih suatu karya tulis ilmiah. Nah, kemudian bentuk-bentuk karya tulis ilmiah itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah laporan. Laporan ini merupakan karya ilmiah yang berisi karya tulis ilmiah yang berisi uraian dari hasil pengalaman langsung atau sumber data primer. Misalnya melakukan observasi ke sekolah untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian kita bikin nih laporannya. Nah, atau juga bisa laporan praktik, misalnya
mahasiswa semester 7 yang telah melakukan PLP 2. Nah, kemudian membuat laporan hasil dari PLP 2-nya tadi. Atau juga laporan praktek kerja, misalnya laporan KKL ya, atau laporan studi lapangan atau field study report. Nah, kemudian juga laporan studi kelayakan atau feasibility study report. Nah, ini adalah contoh-contoh dari karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan. Yang kedua adalah makalah ilmiah atau scientific paper. Di sini disusun berdasarkan informasi, data, atau hasil penelitian yang ditujukan untuk golongan pembaca atau masyarakat tertentu atau pada kejadian atau event tertentu. Nah, makalah ilmiah ini contohnya adalah makalah pada seminar atau lokakarya. Nah, ini disusun berdasarkan informasi yang sudah kita himpun dan dari data-data yang sudah kita peroleh atau dari hasil penelitian kita yang ditunjukkan nih untuk kelompok pembaca tertentu. Jadi misalnya kita membuat laporan hasil penelitian mengenai pengujian keefektifan model pembelajaran. Berarti untuk hasil penelitian tersebut itu ditujukan kepada guru-guru. Nah, yang juga disajikan pada kejadian atau event tertentu, misalnya pada seminar nasional. Selanjutnya adalah makalah semesterial atau term paper. Nah, di sini adalah karya tulis ilmiah yang mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam keterampilan tertentu sebagai penerapan pelajaran yang diterima pada periode pendidikannya. Jadi ini misalnya ketika mahasiswa itu sudah menempuh suatu mata kuliah, pada akhir pertemuan mata kuliah mereka dapat kita berikan makalah semesterial misalnya. Untuk sebagai contoh makalah ulasan, bagaimana mereka mengulas materi-materi yang disampaikan misalnya pada pelajaran tertentu. Nah, atau juga di sini critical review, jadi berupa ulasan-ulasan atau mungkin mengkaji mengenai materi-materi yang sudah disampaikan dalam pembelajaran pada periode tertentu, misalnya dalam 1 semester atau 3 bulan dan sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai makalah semesterial atau term paper. Selanjutnya adalah ada skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi ini merupakan persyaratan akademik ya untuk memperoleh gelar jenjang S1. Sementara yang tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3. Nah, kemudian perbedaan ketiganya itu apa? Nah, jadi dari sini jenjang pendidikannya untuk skripsi itu untuk S1, tesis S2, dan disertasi S3. Kemudian kerangka pemikirannya untuk skripsi itu merupakan replikasi dari yang ada atau bersifat build up. Nah, maksudnya ini seperti apa? Jadi, ranahnya pada penyusunan skripsi itu kita menggunakan yang sudah pernah diteliti orang, kemudian bisa kita gunakan pada materi yang lainnya atau pada hal yang lainnya. Misalnya kita mau melakukan proses penelitian, apakah ada ini ya, misalnya penerapan model pembelajaran cooperative learning, misalnya tipe ini ya, misalnya tipe TGT, Team Games Turnamen. Nah, di situ sudah pernah diteliti orang, tetapi pada materi, misalnya pada materi PPKN. Nah, kemudian kita lakukan kita mau menguji apakah model tersebut itu mampu meningkatkan hasil belajar dari siswa atau tidak pada materi misalnya pelajaran agama Islam. Nah, itu sangat boleh sekali. Jadi kita mereplikasi, mengadaptasi dari apa yang sudah ada, kita terapkan ke hal yang baru. Kemudian kalau tesis ini dikembangkan dari yang sudah yang ada atau assemble. Nah, di sini kita bisa melakukan modifikasi ya. Misalnya kita sudah tahu nih ada media audiovisual itu bisa meningkatkan hasil belajar. Kemudian kita bisa mengembangkan dari situ. Media audiovisualnya kita sesuaikan saja dengan misalnya sudah ada nih untuk mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian bisa kita kembangkan dengan konsep yang sama, kita kembangkan
oh kalau di media di visual itu misalnya nanti memungkinkan adanya game, kemudian video pembelajaran, kemudian interaktif antara guru dengan siswa. Nah, itu kita kembangkan. Kalau sedangkan untuk ranahnya disertasi itu adalah hasil pemikiran sendiri. Jadi misalnya adalah pengembangan suatu model pembelajaran. Nah, itu adalah originalitas benar-benar dari hasil pemikiran kita sendiri. Kemudian untuk metode analisis datanya, untuk skripsi itu sederhana, bisa berupa statistik deskriptif, kemudian uji linearitas, uji univariat, uji bivariat. Kemudian untuk tesis itu analisisnya itu bersifat medium, bisa uji bivariat, uji multivariat. Sementara untuk disertasi itu analisisnya adalah analisis lanjut atau advance. Nah, ini biasanya yang sering dipakai adalah uji multivariat. Kemudian apakah ada pertemuan baru? Nah, untuk skripsi tidak ada karena ini masih berupa jadi kalau di skripsi itu kita menggunakan apa yang sudah ada, kemudian kita pakai untuk yang lainnya, untuk hal yang lainnya. Tesis juga tidak ada, tetapi untuk disertasi memang ada temuan baru berupa teori, konsep, atau metode yang kita temukan sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.